Bismillahirrahmanirrahim. Wabisanadil muttasil ila sayyidinal imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharah babu adabi qada'il hajah. Utawi iki kubab ing dalem mertelaken pira-pira tata kramane nekani hajat. Bab menerangkan tentang tata cara etika dalam hajat besar ataupun hajat kecil. Jadi walhasil agama Islam itu mengatur dalam segala hal. Sekecil apapun semuanya itu diatur. Hatta qadaul hajat wae fi abi wae diatur. Masuk sekolah mana dulu yang dahulukan, keluar mana dulu yang didahulukan, sebelum masuk apa yang harus dibaca. Itu semua diatur dalam agama Islam, menyeluruh. Adab itu sendiri apa sih? Adab itu adalah diambil dari kata adab tuhu adaban. Adab tu diambil dari kata apa? Alam tuhu mananya ya. Aku ajari dia riyadhatan nafsi untuk menghajar nafsu. Riyadhatun nafsi, menghajar nafsu wa mahasinal akhlak, dan akhlak-akhlak yang terpuji. Itu adab. Ya, adab ini terjadi untuk setiap riyadhah yang terpuji. Ya, riyadhah yang terpuji. Kemudian qadaul hajat itu sendiri apa? Ini adalah dibuat kinayah. Ya, kinayah dari sesuatu yang kurang baik untuk disebutkan secara sore. Ya kalau bahasa Indonesia ada istilah BAB, maksud arep diomongno ngising kan gak enak. Nah, seperti itu. Dalil mengutamakan etika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sadis wasabaun. Kalau dalam Ibranatul Ahkam al-hadis as-sabi wasabun, 177 yang 176. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu annahu qala ngendika sapa Sayyidina Anas, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza dakhala ing dalem nalikane manjing sapa Kanjeng Nabi al kholaa ing khola, tempat nekani hajat, tempat BAB, baik hajat kecil ataupun hajat besar. Wa doa mongko nyeleh sapa Kanjeng Nabi khotamahu ing cincine Kanjeng Nabi. Khotam boleh, yang paling masyhur khotim boleh. Asli adalah khotam. Cincin khotam. Segel stempel juga khotam. Kalau khotim pamungkas. Ya, akhir. Aslinya, tapi cincin bisa dimaknani di lafadz kholak, bisa khotam, bisa dimaknani cincin, juga bisa dimaknani pamungkas. Sebaliknya khotim juga demikian, boleh dibolak-balik. Tapi yang paling masyhur, jika khotam adalah cincin, segel, stempel, tobak, tapi khotim adalah pamungkas. Kanjeng Nabi itu bisa dipanggil dengan khotiman nabiyyin, juga bisa khotaman nabiyyin. Kanjeng Nabi bisa dipanggil dengan julukan khotaman nabiyyin sebagai cincin para nabi. Ya. Kanjeng Nabi itu dijuluki khotaman nabiyyin karena Kanjeng Nabi merupakan cincinnya para
nabi sebelumnya. Semua para nabi, satu riwayat ini ya, semua para nabi itu memakai cincin yang berukirkan Muhammadur Rasulullah. Dengan bahasa masing-masing. Kalau dulu kan belum bahasa Arab ya, bahasa Ibrani ya bahasa Ibrani. Tapi intinya kalau diarabkan menjadi Muhammadun Rasulullah. Mula Kanjeng Nabi diarani khatamin nabiyyin sebagai cincin para nabi karena semua nabi memakai cincin yang berukirkan Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi juga dipanggil dengan nama khatiman nabiyyin, pamungkas para nabi. Artinya setelah Kanjeng Nabi sudah tidak ada nabi lagi. Dene Ahmadiyah yang mengakui ada Musaddiq, ada apa itu ya, tetek bengek. Wis ora usah melu-melu. Ora usah melu-melu. Walaupun sekarang sudah agak semi resmi ya. Bangun bangunan yang permanen kan berapa kemarin ada berapa hektarnya. Hampir 1 hektar, belum enggak sampai 1 hektar ya. Membuat kampus Ahmadiyah ya, di Jawa Barat. Sudah resmi peletakan baru pertama. Di mana? Jawa Baratnya saya lupa itu ya. Mana itu? Ada videonya. Ahmadiyah. Ahmadiyah. Iya. Ya kita gak usah melu-melu lah. Kita warisan kita, sanad kita jangan sampai datangnya sampai dengan Rasulullah dari guru kita, gurunya sampai dengan Rasulullah itu kita yakin ya, seyakin-yakinnya bahwa Kanjeng Nabi adalah pamungkas para nabi. Hatta Nabi Isa ya, yang saat ini belum wafat, diskores hidupnya kan. Soalnya hidup sekarang tapi kan diskores karena nggak di dunia kan. Jadi tidak dihitung umur ya. Ketika Nabi Isa itu diangkat umur 33 tahun ya, nanti diturunkan masih umur 33 tahun karena sekarang masih diskores. Seperti halnya Nabi Uzair, dulu kan diskores hidupnya kan, diskores 100 tahun. Fa'amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atsa. Ya kan? Dimatikan oleh Allah, diskor hidupnya oleh Allah selama 100 tahun. Nabi Uzair pergi, istrinya sedang hamil. Nabi Uzair pulang, anaknya sudah umur 100 tahun, Nabi Uzair baru umur 40 tahun. Lebih tua anaknya. Itu Nabi Isa nanti juga seperti itu turun, dan Nabi Isa sebagai umatnya Kanjeng Nabi, bukan atas nama Rasul yang diutus kepada umat Muhammadiyah, tapi justru Nabi Isa ini misinya adalah untuk menjalankan syariatnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita balik ke bahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi khotamin nabiyyin. Ya, bisa khotamin nabiyyin, bisa khotiman nabiyyin. Khotim artinya pamungkas para nabi, khotam artinya Kanjeng Nabi itu menjadi cincinnya para nabi, karena semua nabi sebelum Kanjeng Nabi itu pakai cincin yang berukirkan Muhammadur Rasulullah. Idza dakhalal khala'a, ketika Rasulullah masuk WC, masuk toilet ya, tempat untuk mendatangi hajat, wadoa khotamahu, Kanjeng Nabi melepas cincinnya. Karena kita tahu bahwa cincin Kanjeng Nabi itu berukirkan Muhammadun Rasulullah ya. Karena cincinnya Rasulullah itu berukirkan Muhammadun Rasulullah, ada asma a'zam, Kanjeng Nabi nek arep masuk nanggone toilet ngelegake cincin dilepas. Hanya cerita seperti itu. Dari sini bisa diambil satu hukum ya. Kita ambil ini hadis akhrajahu, ngriwayataken hadis sopal arba'atu imam papat. Wa wa utai hadzal hadis iku maklul dipanjingi ilat.
Dipanjing ilat, panjingan ilat. Ilat maksudnya apa? Ini hadis ghairu mahfuz. Ya, tidak terjaga. Tidak terjaga. Imam Abu Daud justru mengatakan hadis ini adalah hadis mungkar. Tapi Syekhul Islam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini hadis yang maklul. Hadis yang terkena ilat. Kenapa lingkito isanadihi? Karena sanadnya mungkotek. Sanadnya terputus. Terputusnya antara Ibnu Jurayj karo Imam Zuhri. Ibnu Jurayj gak menangi Imam Zuhri. Lah kok iso Ibnu Jurayj meriwayatkan hadis ini dari Imam Zuhri? Mulane diarani mungkotek, terputus. Ya kan? Saya langsung meriwayatkan, saya menerima hadis ini dari Sayyid Muhammad, padahal saya belum sempat ketemu Sayyid Muhammad wis wafat. Saya ke Mekah, Sayyid Muhammad sudah wafat. Tapi saya menceritakan bahwa hadis ini saya terima dari Sayyid Muhammad. Nah, dikatakan mungkotek, hadis yang terputus. Ini versi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya kok Haytami Al-Asqalani. Kalau Haytami mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i ahli fikih. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, itu Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang syadz, mungkar dan gharib, asing. Cuman kok walaupun mungkotek oleh Ibnu Hajar dimasukkan dalam kitab Bulughul Maram. Ini kenapa alasannya? Dalam kitab Talkhis At-Talkhis Al-Habir, Imam Ibnu Hajar menukil akan sahihnya hadis ini dari Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Munziri, Imam Qushairi. Dan Imam Suyuti dalam Jami' Shaghir menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi ulama yang mengatakan, yang mengklaim bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, menjawab tentang ilatnya hadis ini. Ilat kan karena terputus tadi kan. Alasannya adalah karena Ibnu Jurayj belum pernah ada kesempatan bertemu dengan Imam Zuhri. Mula gak mungkin Ibnu Jurayj itu menukil dari Imam Zuhri. Mesti ono guru sing tidak disebut oleh Imam Ibnu Jurayj. Tapi mereka menjawab, faqad sami'ahu min Ziyad bin Sa'din aniz Zuhri. Ya. Ibnu Jurayj mendengarkan hadis ini, menerima hadis ini dari Ziyad bin Sa'ad. Ziyad bin Sa'ad santrine Imam Zuhri, tapi dengan kata-kata yang lain. Intinya sama dengan ini. Sehingga dengan demikian, maka hadis ini ilatnya sudah hilang, tidak dinamakan maklul lagi, akan tapi hadis yang sahih. Sedangkan rawi-rawinya disepakati, semua rawi-rawi yang disebutkan dalam hadis ini adalah sahih, thiqah, terpercaya. Mula dimuat nanggone Bulughul Maram, gak sembarangan. Al-Hafidz itu hafal 100.000 hadis loh. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan 300.000. Ya. Itu Habib Umar kan hafal kitab Kutubus Sittah. Kutubus Sittah ini digabung jadi satu ndak ada 100.000. Ya. Dadekno siji enggak ada 100.000. Habib Umar tidak berani kok dipanggil dengan panggilan Al-Hafidz. Ya. Tidak berani Al-Hafidz. Nah. Yang muhaddis, ahli hadis, ahli tafsir. Santri khasnya Sayyid Habib Umar kan pondok cabang kan banyak. Untuk pondok pusat syarat diterima menjadi santri khas hafal 2000 hadis. 2000 hadis baru ditampa nanggone pondok pusat. Habib Umar bin Habib. Yang sekarang masih hidup. Masyaallah. Oh, masyaallah. Nek ngendikan ngeces ya, gak ono nyentol blas. Ya.
yang mengarang dia ulami itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, ketika Kanjeng Nabi hendak masuk, kata-katanya kan dakhala. Dakhala mestinya fi'il madhi. Fi'il madhi itu harusnya sudah terjadi, artinya sudah masuk baru mengucapkan, baru membaca doa ini. Tapi di sini ya, mengungkapkan fi'il madhi yang dikehendaki adalah zaman mustakbal, akan segera terjadi. Seperti qad qamatis shalat. Qad qamatis shalat. Qad qamat, akan segera berdiri apa as-shalatu salat. Ini takrib. Karena kita siap masuk, maka kita boleh mengungkapkan dengan kata-kata sudah masuk. Ya. Karena kiamat itu pasti datangnya itu pasti, maka boleh dikatakan ata amrullah, telah datang hari kiamat, padahal baru akan datang. Kalau kita belajar sastra Arab kan gitu kan. Kalau nahwu enggak gitu, nahwu sorobnya enggak gitu. Nah, ini sastra Arab. Sastranya boleh sesuatu yang akan terjadi karena kepastiannya diungkapkan dengan seakan-akan itu sudah terjadi. Ata amrullah, turuni Al-Quran 1400 tahun yang lalu, kiamat sampai sekarang belum terjadi, tapi sudah dikatakan ata. Padahal ata itu fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang sudah lewat. Apa itu tujuannya? Litahaqquqi wuqu'il mahki, karena kepastian terjadinya apa yang diceritakan, maka katakanlah dengan bentuk fi'il madhi. Ya, gitu. Yes, idza dakhalal khala'a, ketika Kanjeng Nabi hendak masuk WC, bukan masuk baru dilepas ya, percuma. Ya. Akan masuk WC, wa do'a khatamahu, lepaskan cincin ditaruh di luar. Baru Kanjeng Nabi masuk. Nabi Sulaiman sendiri kan gitu kan. Nabi Sulaiman arep masuk WC, masuk toilet, masuk kamar mandi, dilepas, titipkan istrinya. Terus masuk. Nah, kemudian jin yang selama ini tunduk patuh kepada perintahnya Nabi Sulaiman, yang sekti, paling sekti, bisa merubah wujud seakan-akan dia itu adalah Nabi Sulaiman. Diminta cincinnya. Cincinnya Nabi Sulaiman diberikan, ya. Terus Nabi Sulaiman keluar dari WC sudah tidak menjadi raja lagi. Kan diakui karena cincin Sulaimannya itu sudah hilang, dipegang oleh jin. Sekarang juga akhirnya ono akik Sulaiman barang. Ono ya. Boy ikut kondi ku akik temen akik Sulaiman. Nah, ini kan ngono. Nah, ini Quran banyak sekali. Fa iza qara'tal Quran, ketika kamu hendak membaca Al-Qur'an, mengatakan qara'ta, kamu telah membaca Al-Qur'an, padahal yang dikehendaki kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'iz billahi minasyaitonirrajim, maka bacalah ta'awudz. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk ungkapan yang seperti itu. Nah, itu gak penting ya, gak penting. Fikih yang bisa kita ambil dari sini ya. Ma yukhadhu minal hadis. Khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam maktubun alaihi Muhammadur Rasulullah. Cincin Kanjeng Nabi itu terukirkan kata Muhammadur Rasulullah. Mula Kanjeng Nabi ora masuk WC dengan memakai cincin itu. Lepas dulu cincinnya baru masuk WC. Tapi cincin Kanjeng Nabi ora minangka jimat, bukan minangka mukjizat. Ilang ora masalah gawe maneh. Nek Nabi Sulaiman kan mukjizatnya juga diletakkan di situ. Ketika cincin yang menjadi mukjizatnya ini diminta oleh jin, jinis dari rojo, Nabi Sulaiman menjadi budak. Jinnya menguasai itu, Nabi Sulaiman menjadi budak. Tidak ada orang yang mengenalnya, gerakan belas, orang wibawa belas. Sempat. Kemudian yang pertama ya, perlu diketahui bahwa cincin Kanjeng Nabi berukirkan Muhammadur Rasulullah. Mula Kanjeng Nabi orang masuk nang WC dengan menggunakan itu. Lepas dulu. Satu. Yang kedua adalah makruhnya masuk WC atau tempat-tempat yang kotor
tempat-tempat untuk mendatangi hajat membawa sesuatu yang mu'azzam, sesuatu yang diagungkan oleh syarak. Nama para nabi, nama para malaikat, jimat-jimat yang tertuliskan Al-Quran, atau khotam-khotam yang syariah, yang syar'i ya, bukan mantra-mantra sing nyinyi pelet dan lain sebagainya. Itu malah seneng itu benang istri itu tambah mandi. Itu tambah mandi. Ya. Makruh masuk tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang tidak terhormat dengan membawa apa-apa yang bertuliskan itu. Ya. Sing ono tulisane walaupun dibungkus, walaupun itu nanggone cincin, walaupun itu wis gawe jimat dibungkus rawapet. Sekira nek umpamane dicelup banyu, banyune ora tembus nanggone tulisane iku, tetep ora kena. Ya, ora kena. Kecuali hajat. Nek hajat ya ora apa-apa. Tak dalan jopo nang terminal ya ilang. Ya piye? Al hajat tunzalu manzilatat darurat. Ad-dararu yuzalu. Segala sesuatu yang darurat itu harus dihilangkan. Lah itu lain lagi kok idanya kan ya kan. Kalau hajane sampean ono kancane kan ya tulung digawake tase kan. Anu kan kancane tase dalan jopo wassalam. Al hajat tunzalu manzilatat darurat. Kebutuhan hajat itu bisa dianggap sebagai darurat. Amat al khassat, baik hajat itu umum ataupun hanya perorangan pribadi. Artinya bisa dialami oleh siapapun, umum namanya. Kalau pribadi ya pribadi, tidak semua orang mengalami itu. Namanya khassat. Nomor loro. Ya. Pengecualiannya adalah menurut ulama ahli fikih, kecuali masuknya ke dalam toilet itu adalah karena hajat. Ya, karena hajat. Bawa masuk hajat. Khawatir dicolong. Tak jalan jawab aku lali. Ya aku luwalian ya HP dalan lali. Ya, ini kan. Digawon. Tapi ya disilen. Kadung nada deringe iki salatullah. Nang jero muni salatullah. Nyek gitu. Adzan. Terus wallpaper-e gambar Sayyid Muhammad. Wis ra genah. Aja ngenyek kuwi jenenge. Ya, khawatir lupa, khawatir dicuri, pengecualian itu ya. Kaidahnya adalah annal karahah tazulu ma'al hajat. Hukum makruh itu akan hilang ketika terbentur oleh hajat. Hajat dikembalikan pada darurat. Kaidahnya adalah ad-dararu yuzalu. Segala sesuatu yang daruri itu harus dihilangkan. Lah hajat bukan darurat. Tapi al-hajat tunzalu manzilatat darurat. Hajat bisa ditempatkan pada tempatnya darurat. Sak dawa-dawa. Soale wakai iki dari sini tuh banyak ini. Kemudian yang keempat, itu pengecualian ya, yang ketiga itu pengecualiannya adalah itu ketika hajat. Ya. Tak dalan jopo iki ono garong ya. Satu-satunya tempat yang tidak mungkin dideteksi adalah WC digomel berono. Ya bagaimana hajat lagi kan? Ya. Kemudian yang keempat adalah kewajiban untuk mengagungkan asma-asma sing mu'adzam. Asma-asma sesuatu yang diagungkan oleh syarak, menjauhkan segala sesuatu yang diagungkan oleh syarak dari tempat-tempat yang tidak terhormat. Ya, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan apa-apa yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, itu adalah merupakan bagian daripada takwa. Keharusan kita mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah, baik itu asmani Allah, baik yang 999 ataupun lainnya. Pokoknya itu asma Allah. Ya. Fa yahin wa ya yu'in wa ya khaira bari'in dan lain sebagainya kan asma-asma bahasa-bahasa Ibrani itu kan banyak sekali. Jal-jalutiyah itu kan jal-jalut.
Nah kita kadang-kadang kan tidak tahu. Ya hendaknya ya aja membaca itu di dalam WC. Lah nek kadung ayo. Aturane sadurunge masuk WC membaca itu wis kadung mlebu kepiye? Ya, maka jangan disuarakan dan jangan digerak-gerakkan bibirnya. Cukup di dalam hati. Ya, nanti ada hadisnya. Kemudian yang kelima, ini hukumnya adalah makruh, ya. Hukumnya adalah makruh. Makruh. Anna mujarrad tarkil fi'li la yadullu ala tahrim. Kanjeng Nabi tarkil fi'li tidak memakai, ya. Hanya Kanjeng Nabi itu melepas, artinya tidak memakai cincin. Ini tidak memberi pengertian haramnya memakai cincin itu. Ini ya, haramnya memakai cincin itu. Hanya sekedar makruh saja. Kemudian ibahatu ittikhadil khatam lirrajul. Ya, kaum laki-laki boleh memakai cincin. Sing penting aja mas. Cincin ini Kanjeng Nabi sama perak, monggo. Yang penting jangan emas, walaupun lebih mahal dari emas gak apa-apa. Soalnya ini emas kabeh wong ngerti, nek liyane emas gak mesti wong ngerti. Nah, cincin perak gak apa-apa, Kanjeng Nabi memakai cincin perak. Pernah Kanjeng Nabi itu nganggo cincin emas, terus sholatnya sangat cepat, ya sangat cepat. Gak biasanya Kanjeng Nabi itu cepat sekali, setelah itu langsung dibuang, ya, langsung dibuang. Dan tidak dicari juga tidak pernah pakai lagi membuat cincin itu. Soalnya kan dulu ketika mengirim surat ke luar negeri, dakwah ke luar negeri, ngirim surat-surat itu kan ada usulan dari sahabat ya Rasulullah, negara-negara tetangga itu tidak akan menerima surat kecuali ada stempelnya. Anjukan Nabi nganggo cincin di stempel Muhammadur Rasulullah. Ya, diukir Muhammadur Rasulullah. Nek gawe surat langsung plek stempelno. Stempelnya dari cincin nih Kanjeng Nabi. Ya. Muhammadur Rasulullah. Boleh ya? Boleh. Ya. Wa yuktaba alaihi, ditulisi, diukir-ukir dengan ukiran-ukiran yang mengandung asma, mengandung ini dan itu, bagaimana enggak apa-apa. Ya. Walaupun diukir dengan namanya sendiri padahal namanya sendiri adalah Abdullah, Abdurrahman. Itu tetap enggak apa-apa. Tapi ya iku nek kapan ditulis jenenge dhewe dengan kata Abdullah, aja digawe mlebu nang ngene WC. Enggak terima kok khodame. Itu kalau cincin. Nek mushaf bagaimana? Mushaf haram, ya. Mushaf haram dibawa masuk ke dalam WC walaupun itu hanya satu lembar. Walaupun itu hanya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika nulisnya itu niat menulis Al-Qur'an, maka berlakulah hukum Al-Qur'an. Disentuh yang batali. Ya nek batal ora oleh nyentuh. Kalau niat menulis Al-Qur'an walaupun itu hanya Bismillahirrahmanirrahim ataupun hanya satu kalimat, maka berlakulah hukumnya Al-Qur'an. Kalau nulisnya untuk jimat, maka tidak berlaku Al-Qur'an walaupun yang ditulis adalah Al-Qur'an. Artinya gak batali. Ya. Ketika kita hadas memegangnya ndak apa-apa. Berarti jimat-jimat itu kan ditulis bukan untuk dibaca kan? Akan tapi digawe tabarruk kan itu kan. Ben metu khodami ngono lho. Lah itu bagaimana dicekel gak batali. Tapi kalau yang ditulis untuk dibaca niat nulis Al-Qur'an, maka berlakulah hukum Al-Qur'an walaupun itu hanya satu baris saja. Jadi diuntel-untel dilebokno nang anu. Karena Al-Qur'an itu adalah suatu kitab suci, ya, yang gelarnya banyak sekali, termasuk yang sangat diagungkan oleh Allah. Mukjizat paling besar dari mukjizatnya Kanjeng Nabi, innahu laqur'anun karim, innahu qur'anun majid, innahu lakitabun aziz, innahu dzikrun mubarakun, dan lain sebagainya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu As-Samin was-Sab'un. Hadis yang ke-78. Satu kitab Al-Haditsu As-Sabi was-Sab'un, 77. Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala
Karena ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza dakhala ing dalem nalikane manjing sapa kanjeng Nabi al khalaa ing WC. Qala mongko ndonga sapa kanjeng Nabi, dungane Allahumma ya Allah inni setune kula iku auzu nyuwun pangreksa sapa kula bika kelawan panjenengan minal khubuthi saking setan lanang. Khubus luwatani boleh dibaca khubus, boleh dibaca khubsi. Ya, khubus ya jamak daripada khabithun. Ya nista. Jember. Boleh al-khubsu, boleh al-khubusu. Itu jamak daripada khabith. Tapi naik kapan al-khubsu dibaca minal khubsi bae mati, maka yang dikehendaki adalah asyar, segala keburukan. Al-khubsi. Khubus, kalau khubus ya, khubus jamaknya lafadz khabith. Setan yang nista. Ya. Khubus. Wal khobaisi, khobais jamaknya lafadz khabisatun khobaisu. Mananya ahli syar. Siapa? Setan. Mulane biasane wong pondok nek mana ning khubusi setan lanang, khobaisi setan wedok. Semuanya jamak. Kecuali kalau baknya itu disukun maka mufrad itu ya al-khubusi. Jember. Nista. Makna asli daripada al-khubsi itu apa? Al-makruh. Sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak disukai, namanya al-khubsi. Yang bisa diambil dari hadis ini ya, Kanjeng Nabi kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala khala, jika ketika Kanjeng Nabi mau masuk WC, sama tadi ya, kata-katanya dakhala sudah masuk, tapi yang dikehendaki adalah akan masuk, segera masuk. Qad qamati shalah, segera berdiri salat. Salatnya urung dilakoni kan, tapi dikatakan qad qamat. Meh berdiri apa salatu salat. Meh mlebu sapa Kanjeng Nabi al-khula'a ing WC. Setiap kali Kanjeng Nabi itu mau masuk WC, Kanjeng Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Diriwayatkan oleh Imam 7. Ya, diriwayatkan oleh Imam 7. Yes. Yang bisa diambil dari hadis ini, ya, Kanjeng Nabi idza dakhala khala berarti padha karo mau ya. Satu, yang dikehendaki adalah menghendaki masuk, meh masuk, arep masuk WC. Kemudian yang kedua, isti'adzah, permohonan perlindungan ini adalah liyuhassina biya al-muslim nafsahu min muhawalati syaitan. Melindungi diri sendiri, orang muslim yang mau masuk ke WC itu dari perbuatan setan yang ada dalam WC itu. Jangan sampai setan itu menyakiti kita, jangan sampai setan itu membuat kita itu najis sehingga ibadah kita itu tidak sah. Kita mohon perlindungan kepada Allah, karena di sana penuh dengan makhluk-makhluk yang sangat berkepentingan, baik berkepentingan untuk merusakkan ibadah kita atau mencelakankan kita. Ya. Enek teman, iku tiba nang WC, jo akhirnya dirasuki oleh jin. Setelah dineku ternyata jine iku ngaku, aku gak terima anakku dipidak, diinjak oleh dia tiba terus nibani anak jin. Lah mama gak terima, ngamuk sampai pirang-pirangane tahun. Cutu ambakno nang dindi gonta-ganti teko lunga. Iki gak terima, karena apa? Gara-gara tiba nang WC mungkin kejengkang apa jeneng kesandung sikile jin terus nibani anake, wong tuane gak terima. Ya, ternyata di sana kan banyak yang berkepentingan. Mula Kanjeng Nabi gawekne benteng, jangan sampai terjadi hal-hal yang semacam itu. Ya.
Selama kita dalam perlindungan Allah, ya, selama kita itu dalam perlindungan Allah, maka ya ada kemungkinan besar Allah akan melindungi kita. Ya. Kalau sudah dalam perlindungan Allah, pasti Allah melindungi kita. Cuman kadang-kadang gak mantep macone. Kadang-kadang gak mantep macane. Maca apa? Iku apa sih? Pokoknya aku diwarai iki dungane mlebu WC ngono. Pokok yakin nek iki adalah merupakan doanya itu, yakin dari hati walaupun gak ngerti maknane, mantep dadi. Ya. Intine mantep kok. Mantep. Nek mantep dadi. Ya. Jadi santri ini Mbah Sunan Ampel, ketika Sunan Ampel itu pamit kepada semua santri akan berangkat haji, hanya satu yang tidak berani, nangis terus karena tidak bisa ditinggalkan oleh Sunan Ampel walaupun hanya sehari. Tidak mampu karena saking cintanya dengan Sunan Ampel. Dia akhirnya diijazahi ya Hayyu ya Qayyum. Apa artinya hidup kalau tanpa Sunan Ampel? Akhirnya gawe lubang kubur. Setiap hari dia itu tidur dalam liang lahat dan baca ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu. Mending mati daripada ditinggal Sunan Ampel. Jebule nang kono ketemu. Nang di Mekah, Sunan Ampel turun dari kapal, yang menyusul adalah dia, yang menjemput adalah dia. Lho kowe kok nang kene? Nggih. Sapa sing ngejar rene? Digendong malaikat, gak percaya aku. Digojek niku ya. Yo kayuku, yo kayumu. Gak iso maca ya Hayyu ya Qayyum isone yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Dadi mantep. Kita sing fase-fase gak mantep ora dadi-dadi. Yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Mantep karo Gusti Allah. Mantep. Ya. Termasuk kan ada ijazah itu kan, ada ijazah dalam burda itu kan yang akhirnya tajimi intal qaul usdu bi adamiyah tajimi. Ku nek kapan ketemu asad, ketemu hewan-hewan yang buas akan diterkam oleh itu, bacakan itu, maka mereka akan lari, tidak berani. Atau kalau tidak lari, dia itu akan mendekat pada kita dengan penuh kesayangan. Uru macan lali ya, karena wedi kan ilang kabeh memorine. Kelingane burine tok. Akhirnya jawab diwaca tajimi selamat. Tajimi selamat. Sing macane wis ngedut ini. Gak mantep. Makan juga. Dimakan juga. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Balik mana ya, Masya Allah udah terus sangat ya. Yes. Annal amkina an-najisa wal qadhira ya amakinu syayatin. Tempat-tempat yang najis dan kotor dan menjijikkan itu adalah tempat-tempat setan. Ya, di mana setan itu selalu pulang ke sana. Ya, bersarang di sana. Wa tuqimu fiha muqim, artinya bersarang di sana. Toilet, WC iki nggone bersarange setan. Mula al-iltija ilallah. Kita harus kembali kepada Allah wal i'tisam bihi minasyayatin wa syururihim, mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan-setan yang memang sarangnya di sana. Allah lah yang memberikan keselamatan, memberikan perlindungan dari mereka dan memberikan perlindungan dari keburukan mereka. Enggak perlu sowan nang dukun-dukun, langsung aja Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kurang mantep apa mesti ijazahi Kanjeng Nabi ya? Ijazahi langsung saka Kanjeng Nabi. Ini beda nih. Nek amalan-amalan liyane iki kudu ana ijazah. Nek gak ana ijazah iki biasanya ya tetep oleh ganjaran tetep oleh ganjaran. Tapi biasanya gak metu madune. Nisbate telo iku telo rambat nih kok. Sampeyan deleng pinggire sumur, tumbuh. Lemu godhong. Tapi ra bakal metu wae.
Tapi nek dijazano padha karo telo dincepne. Oyote lemu-lemu gede-gede ya, bisa dipangan dadi ubi. Nah, iki bedane sing dijazano karo ora. Tapi nek sing ijazah sangko Kanjeng Nabi, ghaniyun anil ijazah. Tanpa perlu diijazahke. Wis pokoke ngerti hadis iki sahih diamalke boleh. Enak kan? Sing nang ijazah Kanjeng Nabi kena. Dengan ngaji ini maka secara otomatis sudah mendapatkan ijazah dari Kanjeng Nabi. Nggih? Yo mana yo napa mawon mriku niku. Yo ngendok yo mana ya. Oh jenenge sarang ya. Namanya sarang ya apapun ya kentune barang ya nang kono. Pusatnya yang bersarang di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Juga memberi pengertian bahwa kita harus menjauhi segala sesuatu yang najis, ya, dan melakukan sebab-sebab yang bisa menjaga dari kenajisan. Setan nang kono pentingane kita diciprati oyo, ya, diciprati oyo. Dengan kecipratan oyo otomatis najis. Dengan najis maka sholat kita tidak sah. Nah, Kanjeng Nabi mengajarkan ini memberi pengertian bahwa kita harus menjauhi dari segala sesuatu yang najis. Apalagi kaitannya itu dengan rosyas, percikan air. Ittaqu minar rosyas fa inna ammata adzabil qabri minhu. Hindarkan sebisa mungkin dari percikan. Ya, percikan air kencing. Lah kencingnya dilebokno toilet, ayo. Nembok siram anu kabeh. Lah muncar-muncar nang pinggir-pinggir. Terus kita wapi trit. Ya kadang-kadang ngesoke kan cor. Itu kan muncrate tekan dhuwur-dhuwur. Lah sarene kena. Ana wis kena wudune wis dadi apik, salate wis khusyuk-khusyuk, jebule najis. Bagaimana mungkin diterima? Kan gitu. Ittaqu minar rasyas. Hindarkan sebisa mungkin minar rasyasi dari percikan air kencing. Fa inna ammata adzabil qabri, karena kebanyakan siksa kubur minhu dari itu. Salate khusyuk, salate istiqomah, selalu jamaah, yo ahli poso. Tapi salat yang seperti itu gak sah nyatane kan? Karena kebanyakan siksa kubur goro-goro kurang bisa menjaga kenajisan. Lho, mulane kudu ngati-ngati. Kanjeng Nabi cukup menyindir, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini hati Kanjeng Nabi jawab ulu kalim, setitik tok tapi nek dioncaki dawa. Iki baru kula sing ngoncaki, nek sing ngoncaki iki Ibnu Hajar ya. Mengko dinae Bukhari mau dadi sak jilid gede. Ya. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu kan komentari Imam Sayyidina Ali itu kan ngendika, seandainya saya mau mentafsiri surat Al-Fatihah maka akan menjadi 7 unta. Surat Fatihah iki tak tafsiri, tak terang panjang lebar, maka membutuhkan buku yang sangat banyak sekali sehingga unta satu tidak cukup. 7 unta baru cukup untuk memuat buku-buku itu. Berarti akeh. Jadi ini Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, saya tidak heran, jangankan Sayyidina Ali, apalagi Fatihah. Saya saja kalau mentafsiri a'udzubillahi minasyaitonirrajim, durung maca bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, durung masuk Fatihah, lagi maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nek sira maca Quran, arepe maca Quran sak surat utuh, ya mengawali maca Quran, ora mung gawe dalil, maka bacalah ta'awudz. Aku nek gelem nafsiri ta'awudz bisa menjadi 7 unta. Hebat. Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lah kok iso? Cukup dari dawuh Kanjeng Nabi, sataftariku ummati. Umatku ini akan terpecah menjadi 73. Dari 73 itu satu yang selamat 72 semua sesat, neraka semuanya.
Yahudi menjadi 71. Ya. 71, semuanya sesat. Nasrani akan menjadi 72, semua sesat. Wes, gari nulis wae kesesatannya dari umat Muhammad 72 ini dari mana saja. Dionceki siji-siji golongan lak wis entek. Ngentekno buku sak ulaika. Wong alim, sak titikune dionceki dadi dawa. Ha wong gak alim, wake dadi setuwiti. Ora dong. Wong kita maca Quran bendina ya ora ono sing nyantol kok. Ya nyantol tulisane tok wis lumayan niku wis hebat tulisan kita itu kan. Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Jawamiul Kalim Kanjeng Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita dikenalkan juga bahwa Kanjeng Nabi pernah lewat di kuburan. Terus di kuburan itu ada orang yang menangis. Kanjeng Nabi krungu tangisane wong sing nang jero kuburan. Yo Kanjeng Nabi perintah njogo pelepah kurma. Diambilkan pelepah kurma yang masih basah terus disigar dadi loro, yang satu ditancapkan di sini, yang satu ditancapkan di sini. Dua orang. Ya, dua orang yang menangis dalam kubur. Yo Kanjeng Nabi ngendika jadi bahwa mereka itu nek hadise kula lali lho. Wa ma fi kabirin ngoten lho. Apa? Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ada dua versi, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ada yang mama utai barang yu'adzabani kang den siksa sapa sahibal qabri, dua orang yang ada dalam kuburan iku fi kabirin, dalam dosa yang sangat besar. Dalam satu penafsiran ma yu'adzabani wa ma yu'adzabani lan ora disiksa sapa sahibal qabrani fi kabirin, sebab perkara kang gedhe. Mereka disiksa itu bukan sesuatu yang dianggap agung, tapi dianggap remeh. Semua orang menganggap itu remeh. Ya. Sapa sih sing pernah mikir, jarang kan orang itu memikirkan, wah aku nek kecipratan kepiye. Wong mlaku teko pemane nang terminal. Ya jap-jap wis nguyuhe ngadeg. Celonoan meneh. Celonoan ngisore pres. Ya wis otomatis wis. Ya. Wawike peper meneh. Iya gitu kan. Ya kurang. Orang menganggap itu adalah remeh. Salah satu dari dua kuburan itu, yang satu kurang tuntas dalam urusan kencing. Cipratane, wawike, nguyuhe wis ngati-ngati, wawike kurang ngati-ngati. Rasas. Hanya satu percikan saja itu menyebabkan sholat kita tidak sah. Dengan tidak sah maka padha ae karo gak sholat. Yang satu yamsi bin namimah, senengane adu-adu. Wah. Nah, ini di situ kita harus menghindar, khusus air kencing itu ada ada nas yang istilahnya ancaman yang agak berat itu kan untuk air kencing itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya, setiap doa itu ada tempat dan waktunya. Setiap waktu ada doa tersendiri, setiap tempat ada doa tersendiri. Memberi pengertian seperti itu. Ada doa, ada zikir-zikir yang khusus. Dan zikir yang khusus itu lebih baik diamalkan mengalahkan lainnya, walaupun itu Al-Qur'an. Ya, walaupun itu Al-Qur'an. Oh, nek malam iki nek bar maghrib maca iki ono nase keterangan seperti itu. Maka ini lebih baik daripada yang lainnya yang tidak ada nasnya. Dalam Irsyadul Ibad kemarin kan, dalam bab Al-Zikar itu kan diterangkan seperti itu. Di sini juga ada. Nah, kemudian Imam Hasan Basri
mengatakan bahwa doa dengan mengatakan Allahumma ini adalah pusat daripada doa. Pusat daripada doa. Doa dengan kata-kata Allahumma maknanya ya Allah, ini adalah memohon kepada Allah dengan segala nama-nama Allah al-husna. Semua asmaul husna. Karena semuanya itu adalah mensifati daripada Allah itu. Isim zat, asmaul zat. Nah liyane kan gelar. Ar-Rahman Allah itu Maha Rahman. Ar-Rahim Allah itu Maha Rahman. Al-Malik Allah itu Maha Raja diraja. Al-Qudus Maha Suci. Kan gelar kabeh itu kan. Mula dengan ya Allah atau Allahumma itu adalah su'alullahi, memohon kepada Allah bijami'i asma'ihi wa sifatihi, dengan semua nama dan sifat-sifat Allah. Berarti sama saja dengan membaca doa Asmaul Husna versi Imam Hasan Al-Basri. Ya. Kibaru tabi'in, termasuk sahabat tabi'in gak menangi Kanjeng Nabi kan, tapi menangi sahabat tabi'in. Imam Hasan Al-Basri. Kemudian al-isti'adzah mujma'un ala istihbabiha. Ya, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang ada di dalam toilet. Itu semua ulama sepakat menyatakan sunnah. Ya, baik itu tempatnya di tempat khusus yang permanen seperti toilet-toilet sekarang atau di Sahara, di tempat yang terbuka. Nah, sira mosok mau di tengah hutan arep golek WC, WC sapa? Tengah hutan ya paling-paling amping-amping nang gone wit ta, ya padha ae. Ya. Arep ngising yo maca a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sama. Sunnah semuanya. Kemudian tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang bersih seperti halnya masjid, ini diberlakukan zikir-zikir dan doa-doa yang sesuai dengannya. Ya. Di mana di situ kita harapkan mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah. Sedangkan tempat-tempat yang nista seperti halnya toilet dan lain sebagainya, ini hendaknya setiap kali kita mau masuk bacalah zikir-zikir. Ya, zikir-zikir untuk dijauhkan dari semua yang berkepentingan itu, makhluk-makhluk yang berkepentingan itu. Ini kadang-kadang kan ada teman saya itu satu kelas. Malam-malam kan, malam-malam jam 3 ngelilir. Mau ke toilet takut. Malam Jumat kan mau ke toilet takut. Akhirnya apa? Ada peralon kan. Dalam bangunan itu kan lantai 2. Peralon kan buka. Pipis di situ. Selama 1 minggu persis itu impoten itu belum. Diutik-utik ra iso. Kewenang dokter normal kabeh. Ya akhirnya ngaku kepada ibunya, saya itu pipis di sana. Oh ya. Langsung disowanke Mbak Yai, jine mungkin disentil karo jine. Kurang ajar omahku diuyui. Mulane tidak hanya di tempat yang permanen. Ya, dimanapun tempat kita itu mau mendatangi hajat, hendaknya kita baca itu agar supaya sing enggak nyentil. Kurang ajar ini kan kadang-kadang jin itu rumahnya di pohon yang besar itu kan. Ha diuyui ya ngamuk. Ya sambung karo watu cilik nang mburi wae. Ngamuk mbak-mbak diamuk. Aku gak terima omahku diobrak-abrik jadi. Gak terima, pokok aku nuntut aku. Itu batu biasa kan, batu akik lah sih rada lumayan lah. Batu bongkahan batu. Ketika saya beli tanah di sini kan, ya terus saya batu-batu tak pinggirkan ke sana. Ternyata ada satu rumah yang diobrak-abrik rumah sana kan. Itu gak terima. Gitu. Selalu kita baca isti'adzah. Well asalnya jenengan ngamal nih setiap batu maghrib, batu subuh maca al-atos. Ya, itu sudah ada isti'adzah. Ya, al-atos karo paling tidak ya asakram. Batu maghrib karo batu subuh yang sudah saya share di grup itu kan. Sing nguri ya ngopi nang kancane. Nah, itu. Ya syukur-syukur iso nambah. Kalau enggak ya itu cukup. Ya, cukup. Nek sampean akeh musuhe karena kita itu menjadi orang yang peranannya itu di masyarakat itu penting, biasa banyak orang yang hasud, ya tambahi. Ya, wirdul latif.
benteng. Wirdu latif itu benteng dari serangan-serangan musuh. Kalau hizib nasr untuk perang. Ya, untuk perang. Hizib nasr. Di sini kenapa Kurunan tidak bisa masuk area Kedung Sari kan? Itu ada nasr itu. Pasir itu kan. Hizib nasr itu baca 121 kali. Kenjengi lafaz Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum Allahumma qlil adadam Allahumma full haddam Allahumma jalid darut alaihim Allahumma arsil azab ilaihim sampai wala tuballighumul amal itu dibaca 21. Setiap kali Allahumma baddid syamlahum sampai wala tuballighumul amal itu saya buatkan alania sendiri itu. Nah itu dibaca 21 kali. Yes, nek khatam balik maneh Allahumma sadwati jabarti qahrik sampai akhir. Ping 100 likur. Nek dhewean ya kemeng. Yo ngejak jamaah. Kan jamaah ora ono sing ahli iku ya. Yo ngejak kanca-kanca sing cok ngamalno niku. Ha wong 10 kan wis lumayan, 10 wis khatam. Iya kan. Nek wong 15 ya. Ya ngundang kanca-kanca, jak mujahadahan. Nah maca niku. Terus disebah. Tuh sirinya. Jadi gak bisa masuk. Ketika ada orang-orang yang siri mau membawa virus-virus itu hilang, gak sampai, gak bisa masuk ke area. Gitu. Wes balik mana? Itu hubungannya karo istiadah ya, perlindungan itu ya perlindungan. Iya, ketika ini Mbah Kiai ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang suci itu disukai para malaikat. Mula disunnahke maca zikir-zikir sing apik. Ya, maca doa-doa sing apik-apik. Tapi tempat-tempat yang kotor, yang najis, ya, itu tempatnya makhluk-makhluk yang tercela. Mula disunnahke maca isti'adzah. Dalam Al-Qur'an itu katakan al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Al-khabithat segala sesuatu yang nista, sing jember, sing kotor, sing najis, lil khabithin hanya untuk mereka-mereka yang nista. Jadi nek tempat-tempat kotor ya otomatis ditempati oleh makhluk-makhluk yang kotor, grandong wa ali wasabihi. Tapi nek kapan at-thayyibatu lit-thayyibin. Ya, tempat-tempat yang thayyibat, yang suci, yang bersih juga lit-thayyibin untuk penghuni-penghuni yang bersih. Para malaikat, jin-jin sing Islam dan lain sebagainya. Ini maknanya panjang sekali. Ini juga bisa diarahkan kepada al-khabitsatul khabitsin. Wong wedok iku nek elek mesti calone deloke wong elek, lanang elek. Elek akhlake lho. Orang yang nista, wong kok kurang ajar, iki bojone rado. Wong sempalane iga kok. Ya, al-khabitsatu lil khabitsin wal khabitsuna lil khabitsat. Yes. Kemudian yang ke-11 ya, yang ke-11 di sini memberi pengertian bahwa makhluk jin setan itu ada. Bukti ini Kanjeng Nabi mohon perlindungan dari jin dan setan. Berarti jin setan itu ada. Ya. Tidak mempercayai itu dolal, sesat, kufur. Syarat iman kan iman dengan perkara gaib. Termasuk perkara gaib adalah jin setan. Jadi kita harus percaya ada itu. Dan dibuktikan Kanjeng Nabi sendiri juga melakukannya. Ya, setiap kali masuk nanggone WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yes, wong sing gak percaya iku wis rapati kebek iku. Ora pati kebek naqsun fil akli, akale ra beres kuwi. 80% kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kabeh-kabeh golek dalile wong kita itu diberi ilmu hanya sedikit.
kita itu tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali illa qalila. Qalilan ini maknane sedidik wis nakira meneh luwih sithik meneh. Ya. Nakira dalam siyakun nafi. Artinya apa? Sangat sedikit. Segini piro? Saking cilike ya sehingga tidak bisa dimarifatkan. Harus datangkan dengan bentuk nakira. Wah, ngono. Dalam ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah. Ma utitu minal ilmi illa qalila. Bukan al-qalil tapi qalila nakira. Artinya qalila itu maknanya sedikit, nakira lebih sedikit lagi. Ya saking sedikitnya sampai tidak bisa dibatasi dengan ma'rifat. Kalau ma'rifat ada batasannya, seberapa kecilnya? Seberapa besarnya? Kalau sudah di luar pembatasan maka harus nakira. Lebih kecil daripada batas terkecil juga harus nakira. Jadi ruh-ruh gentayangan, ya al-arwah al-khabithah, ruh-ruh yang gentayangan itu ada. Ya duduk ruhi menungso ngono ya. Al-arwah, ruh tidak hanya manusia yang punya ruh. Kayak ruhi gentayangan kayak demite itu wonge. Ya. Ruh-ruh yang gentayangan asyarirah yang buruk maujudatun muntasyiratun itu ada dan menyebar ke mana-mana. Ya. Di tempat-tempat yang kotor dan lain sebagainya atau di rumah. Yang mana rumah itu sering dilakukan maksiat. Ya. Oma kok sering dinggoni maksiat, wis demitis kerasan nang kono, demitis ngelelek iku kerasan nang kono. Wis otomatis iku. Ya. Jaran digawe wiridan iku ya sowan nang demite nang kono. Tapi watar hadil arwah al-bahi al-khabithah untuk menangkal ruh-ruh yang jember seperti itu ya dari diri kita dan dari rumah kita la yakunu bizzahabi ila ashabid dajli wa mudda'i ilmil ghaibi. Tidak perlu sowan nanggone mbah dukun. Ashabid dajli wa mudda'i ilmil ghaibi, orang yang mengklaim bahwa dia tahu alam gaib. Tidak perlu. Ya, atau kita mencari tempat yang lebih baik daripada itu. Tidak, cukup wa innama yakunu bil aurati warruqa asyariyah. Cukup dengan wirid dan mantra-mantra yang